في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق. صدق الله العظيم. Hadirin jemaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa lagi dan lagi kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal seperti ini mesti kita lantunkan senantiasa. Karena memang level kadar kita masih kadar syukur. Kalau kadar sabar belum lagi. Bisa tapi sedikit. Ulama mengatakan syukur ini tingkatnya tinggi, sehingga ada seorang ulama menulis kitab Minanul Kubra sama-sama dengan kitab Lataiful Minan. Kemarin kita khataman di Magelang. Ini tidak dikatakan sombong, orang menceritakan nikmat-nikmatnya enggak. Makanya ada bahasanya tahaddus bin nikmah. Penting. Ini nampaknya riya, padahal tidak. Mengucapkan syukur ini agar timbul wujud syukur yang sebenarnya. Karena memang perihal yang selalu diulang-ulang itu akan ada kesan. Sehingga kan orang tadi ketika ada kesan dalam hatinya, maka wujud amal-amalnya. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini diskonnya pahala. Kita sudah maklum, sering mendengar ya. Tahun ke tahun kita pun sudah melakukannya, ada kekuatan juga. Namun kita masih banyak kekeliruan mengenai Ramadan. Al-Hikmah katakan, kita ini masih gemar melakukan ghibah hatta di rumah. Walaupun sekarang kemudahan-kemudahan telah Allah berikan, mungkin malas kesana kesini wirawiri silaturahmi di rumah tempatnya, tapi di rumah pun masih bisa ghibah. Ini sering sekali. Makanya Hikmah katakan orang yang paling dongo, orang paling bodoh adalah orang yang gemar menggibah. Sebab dia memberikan amal kebaikan, pahala amal soleh yang ia harapkan kepada orang yang ia benci. Hadirin mulia, kira-kira kalau kita benci sama orang, kita kasih enggak? Enggak. Udah usaha buat amal-amal, tilawah sudah, thariqahnya sudah, zikirnya sudah, saling berbaginya sudah, tapi hangus lagi amalnya. Kemudian ulama memberikan jalan keluar. Setiap amal ini yang dikerjakan, tahap untuk diterima Allah Ta'ala ada ikhlas, tingkat lebih tinggi istikhlas, dan beberapa tahap mesti dilalui. Tapi harapan kita mudah-mudahan setiap amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi penting ada jalan keluar. Sekalipun kita riya, kata ulama, pasti diterima Allah taala. Satu amalan yang sering dilupakan orang
yakni solawat kepada Nabi SAW. Hatta jenengan-jenengan riak sekalipun, mau lagi terang-terangan, kadar riak tahu sendirilah. Ya, mau di depan orang, ini pasti sudah diterima Allah Ta'ala. Setiap amal Allah perintahkan, solat, zakat, puasa, Allah tidak melakukannya, hadirin mulia. Tapi mengenai salawat atas Nabi SAW, sebelum Allah perintahkan, Allah dulu bersalawat kepada Nabi kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini penting untuk menimbulkan cinta kepada Nabi. Dua perkara, dengan banyak bersalawat, kemudian dengan mempraktikkan sunnah Nabi SAW. Dalam satu hadis sering didengar, man ahya sunnati inda fasad, barang siapa menghidupkan sunnahku dikala rusaknya. Ini memang rusaknya. Ada satu riwayat mengatakan falahu ajru syahid, mendapatkan pahala mati syahid. Satu riwayat falahu mi'ata syahid, 100 pahala orang mati syahid. Lebih istimewa lagi riwayat Imam Tirmidzi, ya, man ahya sunnati faqad ahyani, katanya. Barang siapa menghidupkan sunnahku, sungguh dia menghidupkan aku. Dalam hadis Imam Tirmidzi. Sebagian mufassirin mengatakan ini bukan secara jasad tetapi secara ruhan, hadirin mulia. Makanya Allah Ta'ala balas dalam firman-Nya, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta bihim. Kalaulah Nabi SAW berada di tengah-tengah ini umat, maka Allah tidak akan menurunkan azab di antara mereka. Ini mufassirin mengatakan secara ruhan. Berarti kita menghidupkan sunnah, bersalat atas Nabi di rumah, berarti kita sama dengan menghidupkan Nabi SAW. Ini mesti hadirin mulia. Ini connection kita terhadap sunnah ini lemah, apalagi solawat. Maka alim ulama katakan jalan untuk menghindarkan azab murka Allah Ta'ala pada hari-hari seperti ini, zaman-zaman seperti ini, dua perkara, yakni dengan solawat kemudian dengan istighfar. Ya, ini mesti. Kadang-kadang kita lupa. Selawat ini banyak khasiatnya. Saya beberapa kali sowan silaturahmi. Sebelum saya selesai, saya banyak ziarah Habib. Pasti anjurannya solawat. Memang solawat ini penting, hadirin mulia. Hari ini karena kita belum ada connection. Semisal begini, kita nelpon, kemudian yang ditelepon tadi nggak jelas suaranya, tapi nyambung nggak? Nyambung. Tapi kita bilang nggak dengar nih, mungkin sinyalmu atau sinyal saya, tapi ada connection. Maka orang berselawat atas Nabi SAW ini secara hakikat dalam satu hadis, ya, dalam satu hadis qudsi mengatakan khususiyah dari Allah Ta'ala pada Nabi SAW. Ketika kita berselawat atas Nabi SAW, maka salam tadi dijawab langsung oleh Nabi SAW. Makanya benar apa yang disampaikan oleh tadi yang penyampai, Assalamualaikum. Kenapa domirnya kah? Aturannya hu, ya, karena Nabi tidak ada. Tapi khususnya pada Nabi SAW. Ketika orang bersalawat pada Nabi, maka langsung dijawab oleh Nabi SAW. Hadirin mulia, kenapa penting untuk kita salawat? Karena kita ini adalah umat Nabi SAW. Penderitaan Nabi, kasih sayang Nabi, jerih payah Nabi, Nabi tinggalkan. Kesenangan Nabi, Nabi tinggalkan, hanya untuk mengenalkan ini umat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan agama Allah Ta'ala. Maka ini wujud syukur dijadikan umat Nabi SAW. Maka banyak ada dalail, ya, ini banyak
Dulu kita dapat sanad dalail. Ini banyak beberapa kali yang mesti kita terapkan dalam kehidupan kita. Kemudian kita introspeksi lagi. Kita ini semangat di amal dan semangat di awal dan juga lagi semangat di akhir. Makanya penting mengawali itu di awal-awal. Dalam satu makalah Imam Ibnu Athaillah mengatakan, barang siapa gemilang di awal, maka gemilang di akhirnya. Ya, barang siapa gemilang di awal, maka akan gemilang di akhirnya. Begitu juga apabila kita semangat, antusias, jazbah tadi kuat menyambut Ramadan, kita pertahankan. Mudah-mudahan akhir nanti kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, ini penting hadirin mulia. Maka kita banyak-banyak tawasul pada Nabi SAW, banyak-banyak istighfar. Kemudian kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, taufik, kesungguhan, keyakinan, ya, agar kita senantiasa mantap dalam amal-amal kebaikan dari awal sampai akhir nantinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima segala upaya dan jeripaya kita. Akhirul kalam kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallahi wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون